Assalamualaikum, berjumpa kembali dalam pembahasan materi-materi fisika ya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi-materi fisika yaitu alat optik ya. Oke. Pada bagian alat optik ini nanti akan ada subbab-subbab yang akan kita bahas. Oke, kita cek ya subbabnya apa aja. Yang pertama adalah mata dan kacamata, nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa subbab kembali. Yang B adalah loop atau kaca pembesar. Yang ketiga adalah mikroskop. Dan yang terakhir atau yang D adalah teropong atau teleskop ya. Jadi ada 4 subbab yang akan kita bahas. Oke, kita next. Lanjut ke subbab yang pertama. Oke, subbab yang pertama adalah mata dan kacamata. Kita akan membahas mata dahulu secara umum ya, secara global atau definisi mata itu tersendiri ya. Mata merupakan alat optik yang terpenting bagi makhluk hidup ya. Manusia dapat melihat keindahan alam semesta yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan mata sebagai indera penglihat. Sebelum mempelajari macam-macam alat optik yang lain, perlu diketahui bahwa mata bekerja sebagai alat optik ya. Di sini adalah kuncinya, mata bekerja sebagai alat optik. Oke, kemudian di sini ada gambar atau diagram ya, penampang horizontal mata kanan pada manusia. Ini bagian-bagian mata dulu waktu SMP atau MTS sudah pernah kita bahas ya. Oke. Kita lanjut next slide berikutnya. Slide berikutnya adalah mata rabun jauh atau miopi. Ini masih pada bagian subbab 1 ya, yaitu mata dan kacamata. Kita cek dulu nih miopi ini apa sesungguhnya. Jenis mata ini hanya dapat melihat benda dalam jarak dekat ya, atau mata dekat. Tidak dapat digunakan untuk melihat benda dengan jelas pada jarak jauh ya. Oke, rangkumannya seperti apa? Kita cek dulu. Lensa mata terlalu cembung, titik dekat mata atau PP ya kurang dari 25, titik jauh mata atau PR ya kurang dari tak berhingga. Kemudian bayangan benda jatuh di depan retina. Kemudian dapat diatasi oleh lensa cekung negatif, lensa negatif atau lensa bikonkaf ya. Ini adalah solusi dari mata rabun jauh. Nah, kemudian di bawah ini ada ilustrasi mata rabun jauh sebelum dan sesudah menggunakan kacamata. Kita cek ya, bahwa sebelum memakai kacamata, bayangan adalah jatuh di depan retina. Kemudian setelah memakai kacamata, bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi di sini fungsi kacamata adalah untuk menempatkan bayangan pada retina. Kacamatanya apa? Nah, kacamatanya adalah kacamata cekung negatif atau bikonkaf ya. Untuk persamaan kuat lensanya gimana? Nah, ini di sini ada min 1 per PR. PR tadi adalah titik jauh mata. Oke, kita next slide berikutnya. Slide berikutnya adalah mata rabun dekat atau hipermetropi ya. Mata ini hanya dapat melihat benda jarak jauh atau mata jauh, tidak dapat melihat benda pada jarak dekat ya. Rangkumannya kita cek, lensa mata terlalu pipih, titik dekat mata lebih dari 25, titik jauh mata sama dengan tak berhingga, bayangan benda jatuh di belakang retina ya. Oke, ini kuncinya ini. Dapat diatasi oleh lensa cembung positif atau biconvex. Nah, ini persamaan dari kuat lensanya ya. P besar ini, P besar itu kuat lensa ya. Kemudian untuk ilustrasinya bagaimana? Nah, ilustrasinya ini ada mata yang sebelum memakai kacamata dan sesudah memakai kacamata. Ini kita ketahui bahwa mata ini ternyata bayangannya jatuh di belakang retina. Setelah diberi kacamata, yaitu kacamata cembung,
nanti bayangannya akan tepat jatuh pada retina. Oke, gitu ya. Itu adalah materi pada mata rabun. Kemudian nanti kita akan juga membahas materi tentang mata tua atau presbiopi ya. Kita cek dulu, mata jenis ini sebenarnya tergolong normal ya. Hanya disebabkan oleh melemahnya otot-otot mata. Daya akomodasi berkurang ya. Sehingga mata ini tidak dapat melihat benda dengan jelas pada jarak dekat maupun jauh ya. Untuk mengatasi cacat mata tua digunakan lensa bifokal. Ini ada gambarnya ya, gambar kacamatanya. Kemudian lensanya nanti ada lensa positif dan negatif. Lensa negatif digunakan untuk melihat jauh atau berjalan. Lensa positif digunakan untuk melihat dekat atau membaca. Oke ya, itu tentang mata tua atau presbiopi. Selanjutnya ini adalah materi tentang apa? Loop atau kaca pembesar. Kita cek dulu nih, loop itu definisinya apa? Loop adalah sebuah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas ya. Loop terdiri dari sebuah lensa positif. Nah, ada dua cara dalam pengamatan menggunakan loop ya. Oke. Pengamatan dengan mata berakomodasi. 1. Benda diletakkan di ruang 1. Bayangan jatuh di dekat mata di depan lensa ya. Bayangan yang terbentuk maksimum atau paling besar. Oke, kemudian di sini ada gambar ya. Gambar apa? Pengamatan pada loop dengan mata berakomodasi maksimum atau maksimal ya. Nanti di sini akan kita ketahui bahwa perbesaran loop dinyatakan dalam persamaan ini ya, ini persamaannya. Oke. Kemudian pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, nanti ada diagramnya. Diagramnya seperti ini. Oke. Rangkumannya adalah benda diletakkan tepat pada fokus loop, bayangan jatuh hingga di depan lensa. Oke ya. Kemudian persamaan perbesaran loopnya bagaimana? Nah, ini ada PP per F, yaitu F itu sebetulnya adalah fokus ya. Jadi kedua persamaan ini hampir mirip ya. Cuma kalau yang berakomodasi ada +1, kalau yang tidak berakomodasi hanya PP per F gitu ya. Kemudian masuk ke sebab yang penting juga ya, ini adalah mikroskop. Ini kalau di latihan-latihan soal akan banyak sekali muncul soal-soalnya. Jadi di latihan soal, di ujian-ujian itu juga sering muncul ya untuk materi mikroskop. Jadi kita perdalam ini ya. Mikroskop adalah, nah ini definisinya ya. Mikroskop adalah salah satu alat optik yang memiliki dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler ya. Ini gambar mikroskopnya. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek ya. Sedangkan okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Untuk jarak fokus lensa objektif lebih kecil dari fokus lensa okuler ya. Agar mikroskop dapat bekerja dengan benar, maka benda yang diamati harus diletakkan di ruang 2 lensa objektif. Pengamatan menggunakan mikroskop dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut ya, yaitu dengan berakomodasi maksimum dan berakomodasi minimum ya. Nanti yang terpenting pada bagian ini adalah perbesaran ya, perbesaran pada mikroskop ya. Baik itu berakomodasi maksimum maupun mata yang tidak berakomodasi maksimum ya. Di sini yang pertama adalah perbesarannya ya nanti ya. Perbesaran untuk mikroskop dengan menggunakan mata yang berakomodasi maksimum. Nah, kalau yang di sini adalah panjang mikroskop ya. Panjang mikroskop nanti juga bisa kita cari ini. Oke, selanjutnya
yaitu adalah pengamatan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi. Oke, kita perhatikan gambar 9. Oleh karena lensa okuler berfungsi sebagai loop untuk pengamatan tak berakomodasi, lensa okuler harus digeser sedemikian agar bayangan dibentuk oleh lensa objektif jatuh pada F ya, atau fokus ya. Lensa okuler ini gambarnya untuk mata yang tak berakomodasi. Persamaannya bagaimana? Ini persamaannya ya. Oke, gitu ya. Untuk pengamalan pada mata tidak berakomodasi, gitu ya. Oke, kita lanjut next berikutnya, yaitu apa? Teleskop atau teropong ya. Kita cek dulu, nanti ada beberapa macam ya teropong ini. Teleskop merupakan alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh agar kelihatan lebih dekat dan jelas ya. Ada beberapa jenis teropong. Dipandang dari letak objeknya dapat dibedakan menjadi teropong bintang dan teropong medan. Kita cek dulu ya yang teropong bintang dulu. Teropong bintang atau teropong astronomi adalah jenis teropong yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa luar, misalnya bulan, bintang, dan matahari. Teropong bintang terdiri dari susunan dua lensa cembung ya. Ini diingat-ingat ya. Lensa cembung yang dekat dengan objek disebut lensa objektif. Lensa cembung yang dekat dengan mata disebut lensa okuler ya. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler, gitu ya. Oke. Pengamatan dengan teropong dapat dilakukan dengan dua cara ya, seperti biasa ya, sama dengan tadi, yaitu pengamatan dengan mata berakomodasi maksimal dan minimal ya. Ini yang berakomodasi maksimal dahulu. Nanti kita akan dapat perbesaran ya. Perbesaran teropong ya. Untuk yang mata berakomodasi, dan juga panjang teropong untuk mata berakomodasi. Nah, bagaimana dengan mata yang tidak berakomodasi? Oke, kita cek dulu. Untuk yang tidak berakomodasi, nanti perbesarannya, nah oke, ini ya. Oke, dan juga panjang, panjang teropongnya ini. Oke. Itu adalah teropong bintang ya. Oke. Kita lanjut ke teropong yang selanjutnya yang akan kita bahas ya, yaitu teropong medan atau teropong bumi ya. Oke, kita cermati dulu nih apa ini definisinya. Untuk melihat benda-benda yang jauh di permukaan bumi sebenarnya dapat digunakan teropong bintang ya, tetapi bayangan yang tampak terbalik. Nah ini oke, ini cukup menarik nih ya. Oleh karena itu dibuatlah teropong yang dapat digunakan untuk mengamati objek jauh yang terletak di permukaan bumi yang menghasilkan bayangan tegak. Alat ini disebut teropong bumi ya. Alat ini juga sering digunakan dalam pelayaran pendakian gunung dan pada medan pertempuran. Teropong bumi sering disebut teropong medan ya. Oke. Teropong medan terdiri dari 3 lensa ya. Lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler yang masing-masing berupa lensa cembung ya, lensa cembung semua ya. Lensa pembalik hanya berfungsi untuk membalikkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif agar menjadi tegak ya. Fungsinya hanya itu saja. Selain itu, lensa pembalik tidak mengakibatkan perbesaran. Untuk itu, bayangan lensa objektif harus diletakkan pada jarak 2F lensa pembalik. Jadi itu ada diagramnya ya di sini ya. Untuk pengamatan dengan mata berakomodasi seperti biasa, nanti pengamatannya
dengan mata berakomodasi maksimal dan minimal. Oke ya. Ini ada persamaan perbesarannya, FOB per SOK dan juga panjang, teropong ya, panjang teropong dan berbesaran. Oke, kita next untuk mata tanpa berakomodasi ya. Ini yang kelanjutannya yang tadi ya. Gambar 13 menunjukkan diagram membentukkan bayangan pada teropong bintang oleh mata yang tidak berakomodasi. Bayangan akhir yang dibentuk oleh teropong bumi bersifat maya, tegak terhadap benda semula. Ini ada gambar 13 ya. Apabila pengamatan dilakukan tanpa berakomodasi, maka panjang teropong atau jarak antara kedua lensa ini ya. Kemudian untuk perbesarannya yang di bawah FOB per FOK itu ya. Yang ketiga, teropong panggung atau teropong sandiwara ya. Ini teropong panggung atau teropong sandiwara adalah jenis teropong yang dapat dipergunakan untuk menonton opera atau sandiwara agar para pemain opera dapat terlihat lebih dekat dan lebih jelas ya. Teropong panggung ini dikenal dengan nama teropong Galilei atau sesuai dengan nama penemunya yaitu atau teropong Belanda ya. Ini ada gambar pembentukan bayangan pada teropong panggung yang tanpa akomodasi ya. Teropong panggung menggunakan lensa cembung ya sebagai objektifnya dan lensa cekung sebagai okulernya. Dengan demikian bayangan akhir yang terjadi bersifat maya, tegak terhadap benda semula. Jarak fokus objektif pada teropong panggung lebih besar daripada jarak fokus okulernya. Gambar 14 menunjukkan diagram sinar pembentukan bayangan pada teropong panggung oleh mata tidak berakomodasi ya. Untuk pengamatan tidak berakomodasi, panjang teropongnya nanti seperti ini, FOB plus FOK ya. Kemudian untuk perbesarannya yang tanpa akomodasi nanti seperti ini. Oke, gitu ya. Nanti di beberapa buku simbolnya kadang-kadang ada yang menggunakan simbol M ya, M besar. Di sini nanti juga akan ada petunjuk-petunjuk yang akan membahas tentang apa? Praktikum ya, yaitu praktikum teropong sederhana. Nanti di sini ada kompetensi dasarnya, indikatornya, materi pokok, pengalaman belajar dan tujuan. Oke ya. Nanti ada lengkap bagiannya, ada alat bahan, langkah kerja nanti di slide berikutnya, ada analisa data dan kesimpulan serta tindak lanjutnya ya. Nanti di sini sudah lengkap semua untuk petunjuk pada praktikum teropong ya. Oke, gitu ya. Nanti jangan lupa apabila ada waktu bisa dicoba melakukan praktikum atau percobaan teropong. Baiklah, itu tadi materi tentang alat optik ya. Terima kasih telah menyimak materi-materi yang dijelaskan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.